Halo semuanya, balik bareng Konon dan selamat datang di Apa Jadi Bahas. Dan di video kali ini aku mau bahas yaitu sesuai dengan judul, keterbukaan yang menjadi awal dari pemulihan. Datang dari cerita pribadi bagaimana aku adalah orang yang cukup trust issue dengan banyak sekali orang. Pernah dengar juga dari banyak lah gitu kan. Ketika kita bisa mengakui bahwa kita punya luka, maka kita akan dapat menyembuhkan luka itu. Gak akan langsung hilang teman-teman, tapi akan ada bekasnya. Tapi setidaknya kita bisa ikhlas dengan luka yang sudah kita punya. Ada kalimat juga aku dengar dari Raditya Dika gitu ya. Ketika kita mengakui bahwa kita punya masalah, kita memiliki masalah, kita sudah menyelesaikan 50% dari masalah yang sudah kita atau yang sedang kita alami. Kita tinggal perlu mencari penyelesaiannya. Tetapi bagaimana kita menyelesaikan sebuah masalah ketika kita nggak tahu masalah kita itu apa? Gimana cara kita dapat penyelesaiannya? Jadi mengakui dan tahu bahwa kita punya masalah adalah udah 50% kalian jalan. Dan kalimat ini mungkin sederhana bagi sebagian orang. Tapi nggak semua orang mau mengakui bahwa mereka punya luka, bahwa mereka punya masalah. Mereka lebih memendam itu. Dan banyak sekali orang yang denial dan aku kenal beberapa orang seperti itu. Karena ketika mereka tahu bahwa mereka punya luka, teman-teman, mereka akan menganggap dirinya lemah dan gak berarti, gak berharga banyak sekali akan menekan mereka. Makanya denial ini akan menjadi tameng mereka untuk mereka bertahan hidup. Jadi untuk teman-teman yang nonton ini, ketika kalian tahu bahwa kalian punya masalah, akuilah. Karena pelan-pelan kalian akan bisa disembuhkan. Dan kalian yang berani mengakui, akan bilang kalian hebat. Dan apa hubungannya antara keterbukaan yang menjadi pemulihan atau dengan luka misalnya? Mengakui bahwa kita punya luka atau masalah sama saja dengan kita terbuka dengan teman-teman sekitar, dengan komunitas yang kita bisa percayai. Dan dengan kita terbuka, berarti kita merendahkan diri. Dan kita akhirnya mengaku, aku mau disembuhkan, aku mau belajar, aku mau berkembang lebih lagi. Maka perlahan kita bisa mulai untuk mencari bantuan untuk masalah atau luka yang sedang kita alami. Dan ketika cari bantuan teman-teman ya, jangan pernah cari bantuan dari teman yang seusia. Trust me. Tapi cari bantuan dari orang yang lebih berpengalaman, otomatis usia di atas. Karena teman yang seusia sebenarnya juga nggak jauh berbeda cara berpikirnya dengan kita. Jadi nggak semua, tapi generalnya seperti itu. Dan aku di gereja kenal dengan banyak sekali orang. Dan ada konselor juga di gereja. Dan dulu ketika aku ada masalah, aku konseling dengan konselor tersebut, dengan beliau. Gitu ya. Dan waktu itu ada temanku juga ada masalah satu dengan yang lain, mereka berdua nih. Aku ngerasakan ada kesalahan di situ ketika aku agak memaksakan untuk menjadi penengah. Dengan cara apa? Dengan mencarikan mereka pembimbing, mengarahkan mereka ke pembimbing dan tidak agar mereka nggak menyelesaikan masalah itu sendiri. Aku memaksa dan itu salah satunya yang mengacaukan pertemananku dan mereka. Jadi itu salah satu yang jadi pembelajaran buat aku secara pribadi. Bagaimana pemaksaan juga nggak bisa. Jadi aku sampai sekarang juga masih belajar bagaimana mengolah kata-kata, tidak memaksakan, dan ketika ada orang berbeda pendapat, menerima. Dan ketika kita juga cari bantuan ya dengan orang yang lebih tua, jangan lupa juga untuk cari tahu latar belakang mereka itu apa. Jangan asal minta bantuan yang ya mungkin nggak seusia gitu, tapi jangan asal gitu. Orang yang aku mintain bantuan punya latar belakang psikologi dan juga teologi Kristen. Jadi nggak cuman pengalaman secara usia, tapi mereka punya pengalaman di bidang itu, di bidang konseling terutama. Akan sangat susah bagi kita untuk menyelesaikan masalah kita sendiri. Kita butuh orang lain yang menuntun kita dalam menyelesaikan masalah yang kita sedang alamin. Percayalah teman-teman, itu sangat susah sekali. Aku ngomong nggak mungkin, bukan tidak mungkin, tapi sangat-sangat susah. Kenapa? Nggak ada yang ngawasin kita. Kita tahu Tuhan tuh ada, tapi kadang dalam hati kayak gue hidup seenak gue gitu kan. Dan teman-teman kalau pernah lihat ya orang yang di film-film barat misalkan ada orang kecanduan misalkan narkoba, ada kecanduan alkohol dan sebagainya, ada semacam komunitas tuh. Mereka circling, duduk lingkar, saling bercerita satu dengan yang lain. Dan kita sebagai manusia yang hidup sosial, kita butuh itu sebenarnya. Karena ketika kita jalan sendiri, kita sebenarnya buta teman-teman akan sudut pandang yang lain. Kita cuman bisa ngelihat sudut pandang kita doang nih. Kita hidup dengan satu latar belakang ditarik. Ini adalah sudut pandang kita satu garis ini. Sementara orang lain kan punya garis yang berbeda dan kita butuh garis itu. Kita butuh sudut pandang yang lain. Makanya komunitas itu menjadi penting. Bertukar pendapat,
berdebat dan segala macam, itu sebenarnya penting untuk perkembangan satu dengan yang lain, perkembanganku, perkembangan orang lain. Dia akan mendapat perspektifku, aku juga bisa dapetin perspektifnya orang itu. Dan sebagai seorang Kristen juga gitu ya. Dan ada bilangan, yang penting punya Tuhan udah cukup. Dan apa ya? Agak susah gitu ngomongnya, teman-teman. Dan apa ya? Tetap aja gitu. Kalau pengetahuan kita Kristen ya, balik lagi tentang Alkitab atau kemauan Tuhan itu masih dangkal dan segala macamnya, jangan merasa paham atas apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Cari orang yang sudah berproses di dalam hal tersebut dan belajar dari orang itu. Konseling. Dan sekali lagi, kita nggak bisa jalan sendiri. Tuhan, sehebat-hebatnya Tuhan, dia nggak akan langsung kirim bantuan kita dari surga. Tuhan kasih malaikat konseling sama malaikat. Nggak gitu anjing gitu ya. Tapi dia kirim bantuan melalui orang-orang sekitar kita. Di dalam kekristenan yang aku pelajarin, komunitas menjadi penting. Kenapa? Karena kita menguatkan satu dengan yang lain, kita belajar satu dengan yang lain. Aku secara tidak sadar juga bisa menjadi alatnya Tuhan untuk membantu temanku di sekitar. Dan temanku juga bisa menjadi alatnya Tuhan untuk membantu aku. Jadi pertolongan itu gak langsung datang dari jedar dari surga gitu, enggak teman-teman ya. Tapi bagaimana kita berkomunitas di sekitar, bagaimana kita mulai dari mengakui bahwa kita punya masalah. Kita cari komunitas, kita cari teman-teman yang masih mau menerima kita dan tidak menjustifikasi kita atas apa yang sudah kita lakukan. Kita belajar dari kesalahan yang sudah kita lakukan, teman-teman. Namanya manusia pasti banyak salah. Pasti. Dan ketika orang merasa dirinya paling sempurna, tidak punya salah, udah gak usah ditemenin orang kayak gitu, teman. Udah kayak angkat kaki, udah gak usah angkat tangan lagi, angkat kaki, minggat, teman-teman, dari situ. Jadi kita apa ya? Keterbukaan ini jadi satu hal yang cukup susah untuk dilakukan oleh semua orang. Aku dulunya adalah orang yang denial. Sampai sekarang ada beberapa titik dalam hidupku, aku masih orang yang denial, menolak bantuan dari orang lain. Aku merasa bisa kok. Aku bisa jalan sendiri. Pada akhirnya aku jatuh dan jatuh terus, teman-teman. Jadi mengakui kita punya masalah tidak cuman aku ngomong sama Tuhan, berdoa dan segala macamnya. Kita butuh teman-teman komunitas. Kenapa? Ketika ada teman dan yang tahu tentang masalah kita akan ada semacam tekanan di dalam diri untuk kayak kita, oke, dia tahu. Nanti kalau dia cross check dan segala macam, aku udah berkembang belum ya? Aku udah bisa pulih belum ya? Aku udah pelan-pelan belajar untuk bangkit dari masalahku nggak ya? Ada cross check itu, kita bisa saling cross check teman-teman satu dengan yang lain, dan tekanan itu sebenarnya yang kita butuhkan. Manusia menajamkan sesamanya. Dan kadang aku tuh susah untuk menerima ini. Kenapa? Karena banyak sekali omongan orang-orang yang menyakitkan yang aku susah untuk terima. Tapi bagaimanapun itu adalah sebuah bentuk dari kasih Tuhan ke aku, memang disampaikan mungkin dengan cara yang tidak sesuai dengan ekspektasiku. Jadi kadang juga manusia hidup dengan banyak sekali ekspektasi kan, teman-teman ya. Jadi satu hal, ketika banyak sekali lihat orang-orang yang masih susah untuk berubah dan segala macamnya, mereka adalah orang yang malu untuk mengakui bahwa mereka salah. Seperti yang aku tadi udah sampaikan, ketika mereka mengakui, mereka akhirnya nganggap dirinya lemah dan gak berarti. Tapi teman-teman jangan lupa, ketika kita merasa diri kita gak berarti, kita lemah, kita punya Tuhan Yesus yang udah datang ke kita, yang rela mati, yang nyelamatin kita yang gak berarti itu. Untuk kita bisa bangkit lagi, kita bisa lebih lagi. Untuk memuliakan Tuhan, dengan cara kita berdampak untuk orang-orang di sekitar kita. Jadi kadang apa ya, sebagai seorang Kristen juga, ketika ngeliat orang datang cuman ke gereja, dan aku dulunya adalah orang gitu, tiap hari Minggu apa ya, datang ke gereja ya udah gitu, sebagai orang Kristen rutin tanpa memaknai apa itu. Tapi semakin usia ya semakin bertambah, semakin belajar juga bahwa menjadi seorang Kristen gak cuma sekedar datang ke gereja, tetapi bagaimana kita memaknai dan memahami kasih Tuhan dalam hidup kita, bagaimana kita melihat Tuhan Yesus yang udah rela mati untuk kita menerima kasih itu, dan kita menggunakan kasih itu sebagai alat, sebagai tools kita untuk bisa pulih. Dan akhirnya kasih yang sudah kita terima yang sangat-sangat banyak sekali itu, sangat-sangat berlebih itu, kita bagikan tuh orang-orang yang merasa dirinya tidak dikasihi. Kita kasih tahu ke mereka bahwa mereka sudah dikasihi, mereka sudah diampuni oleh Tuhan. Jadi untuk teman-teman yang sekarang merasa tidak punya masalah, kalian sebenarnya punya masalah, teman-teman. Sama seperti aku dulu juga yang merasa diriku baik-baik aja, sebenarnya enggak. Tahun ini aku merasa bahwa kehancuranku ini adalah titik tahunku hancur, padahal ini baru 3 bulan.
Bagaimana dulu aku merasa diriku sangat-sangat kuat, tetapi semakin perlahan semakin aku merenungkan diri melalui video ini, melalui bikin video di Instagram, di YouTube, ketika aku nulis, aku merenungkan banyak sekali hal dan aku tahu dan sadar bahwa diriku tidak sekuat itu. Aku merasa diriku kuat dan merasa diriku baik-baik aja adalah sebagai tameng. Padahal di dalam diriku adalah diri yang hancur, yang butuh pemulihan, yang gak bisa aku terima sendiri, dan aku butuh kasih Tuhan yang tidak terbatas itu untuk bisa pulih. Dan aku harap teman-teman yang nonton ini juga bisa belajar dan menerima Yesus sayang sama kalian. Tuhan sayang sama kalian. Tidak cuman melalui kata-kata, tetapi sebuah bukti nyata. Asik, itu kata-kata yang sempat terkenal. Dan ini salah satu pakaian yang aku pakai, teman-teman. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Jadi Tuhan tuh sayang ke aku gak cuma lewat itu, tapi bagaimana bukti nyata, bagaimana Alkitab menyatakan secara langsung bagaimana Yesus rela mati untuk kita dan bangkit, dan mengajak kita untuk bareng-bareng sama dia. Sekian dari video yang sudah aku sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah kata, dan aku sangat menerima kritik dari teman-teman yang nonton. Dan ya, jangan lupa untuk komen untuk menyampaikan semua itu, dan aku kalau sempat dan ingat untuk buka YouTube Studio, aku pasti akan bacain komennya satu-satu. Sampai jumpa, terima kasih udah nonton. Ciao.